Konsumen dan perilaku konsumen. Arti konsumen dan perilaku konsumen dari perspektif konsumen. Apa yang terpikir oleh kita ketika kita mendengar kata konsumen? Inilah jawaban yang dapat kita berikan. Yang pertama, pelanggan, pemakai, pengguna, pembeli, pengambil keputusan. Yang kedua, barang, jasa, merek, harga, kemasan, kualitas, kredit, toko, layanan purna jual. Yang ketiga, menawar, mencari informasi, membandingkan merek. Yang keempat, persepsi, preferensi, sikap, loyalitas, kepuasan, motivasi, gaya hidup. Apa itu perilaku konsumen? Inilah arti perilaku konsumen dari beberapa konsumen yang mengamati dirinya dan konsumen lain. Ini kalau satunya berapa? Satunya 2.000. Enak kok, Kak. Kalau beli dua? Dua yang 4.000, Kak. Nggak ada promonya. Lagi nggak ada promo nih. Isinya coklat? Iya, coklatnya Tapi kan enak, kecil Kak. ini. Iyalah, Kak, dicoba dulu lah. Isinya enak kok. Ya, dikirain bisa promo. Ya, lagi nggak ada promo, Kak. Beli dua, 3.000 deh. 4.000, Kak. Ya, udah makasih ya. Donatnya Kak, donatnya Kak. Ya, ini donat coklat kan? Iya, lagi promo nih Dek. Promo. Beli 2 dapat 3.000. Beli dapat 3.000. Iya. Kalau Ini beli masih baru kok. 3 jadi 5.000 mau nggak, Kak? Ini mah bisa-bisa aja nih Mas, sesuka Anda ininya. Iya. Harganya iya. Ih, gede lagi ya? Iya, gede tuh, enak tuh, ada coklatnya, manis. Enak kan? Pilih aja. Mau nih, Kak, 3. Oh iya, oke. Hai Po, Rizka. lagi ngapain? Lagi nungguin orang. Lo ngapain? Bentar lagi mau masuk kelas nih, sini aja dulu. Lo HP baru? Oh iya, kemarin gue udah beli HP Emang HP apa? iPhone, lo gak tau ini lagi keren banget. Emang Iya, iya? iya. Oh, bagus banget ya? Iya dong, itu apa namanya, lagi semua orang lagi pada punya loh gitu. Gue baru tahu. Wah, jangan tengah zaman itu dong. Udah jam sini nih, gue masuk kelas dulu ya. Oh, iya. Dadah. Dadah. Hai. Hey Po, Wey. Lagi pada ngapain? biasa ngobrol-ngobrol Iya aja. nih, ngobrol. Kalian harus tahu dong. Apa? Gue HP baru. Wih, gila. Sama kayak lo kan? Iya bener, ini Ih, emang cocok keren banget ini, Bu. Iya, lagi tren banget kan Iya, sekarang. emang. Iya. Coba kita foto-foto dulu yuk. Yuk. Bentar. Gila, kameranya bagus banget. Jernih ya. Iya ya? Bagus banget. Iya, silakan. Hai, HP-nya apa? HP-nya iPhone. Kenapa memilih iPhone? Saya memilih iPhone karena didukung dengan aplikasinya yang aman, yang baik, yang dimana perangkatnya itu nggak bisa sembarangan perangkat lain tuh bisa masuk ke jenis HP ini gitu. Cuman emang ada susahnya juga sebenarnya. Tapi lebih banyak manfaat yang saya dapat untuk iPhone ini karena menunjang aplikasinya, kamera dan segalanya. Definisi perilaku konsumen. Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Beberapa definisi lainnya dari perilaku konsumen dikemukakan oleh penulis berikut. Menurut Lodon dan Della Vita, perilaku konsumen merupakan proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, dan menghabiskan barang atau jasa. Menurut Winardi, perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Sedangkan menurut Deaton dan Mulbauer, perilaku konsumen merupakan perilaku yang dikaitkan dengan preference dan possibilities. Sumarwan menyatakan, dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas,
dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen adalah seluruh kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas, atau kegiatan mengevaluasi. Konsumen dibagi menjadi dua, yaitu konsumen individu dan organisasi. Konsumen individu merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, digunakan anggota keluarga lain atau seluruh anggota keluarga, atau mungkin untuk hadiah. Sedangkan konsumen organisasi meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya, di mana mereka harus membeli produk peralatan dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan seluruh kegiatan organisasinya. Perspektif riset perilaku konsumen. Riset perilaku konsumen terdiri atas 3 perspektif, yaitu perspektif pengambilan keputusan, perspektif pengalaman, dan perspektif pengaruh perilaku. Dimensi perilaku konsumen. Konsumen akan melakukan 3 macam perilaku yang terkait dengan barang, jasa, pengalaman, dan ide. Dan bagaimana ia mendapatkannya? Maka ia akan melakukan hal-hal berikut, seperti menemukan, menerima, memproduksi, setelah itu memperoleh warisan dan membeli. Dan bagaimana ia mengkonsumsinya? Maka ia akan melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah memakan, meminum, memakai, menggunakan, membaca, menonton, memiliki, mengendarai, menempati, dan merawat. Serta yang terakhir adalah bagaimana ia menghilangkan sisa konsumsi atau bagian yang tidak dikonsumsinya, yaitu seperti berikut, yaitu memberikan, membuang, mendaur ulang, dan menjual kembali. Perilaku konsumen di dunia. Globalisasi menyebabkan batas geografi dan budaya semakin berkurang, sehingga perilaku konsumen semakin sama satu sama lain. Merek barang dan jasa telah menjadi pengikat antar konsumen di berbagai negara. Konsumen di berbagai negara akan memiliki persepsi yang relatif sama terhadap merek yang memiliki ekuitas merek yang tinggi. Merek-merek global itu akan mempersatukan konsumen di dunia. Sejarah disiplin perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen yang berkembang itu tidak diuji secara empiris oleh Engel, Blackwell, dan Minyard pada tahun 1995. Dan teori perilaku konsumen dikembangkan oleh George Katona, Robert Ferber, dan John A. Howard bersama Junglis and Sher. Mengapa kita mempelajari perilaku konsumen? Yang pertama, perilaku konsumen itu menarik dan dinamis dan menggambarkan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan informasi yang terjadi di sekeliling konsumen. Yang kedua, jika perusahaan ingin tetap berjalan dan terus tumbuh, maka ia harus dapat menarik konsumen baru dan mempertahankan konsumen menjadi pelanggannya. Yang ketiga, ekonomi dan perdagangan global memberikan kesempatan kepada para pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnisnya ke berbagai negara. Dan yang terakhir adalah poin keempat, yaitu pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen akan menjadikan konsumen memiliki informasi yang lebih baik mengenai dirinya. Model keputusan konsumen dipengaruhi oleh proses keputusan konsumen. Proses keputusan konsumen adalah dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu strategi pemasaran, perbedaan individu, dan faktor lingkungan. Perbedaan individu itu menggambarkan faktor-faktor karakteristik individu yang muncul dari dalam diri konsumen, dan proses psikologis yang terjadi pada diri konsumen yang sangat berpengaruh terhadap proses keputusan konsumen. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah daya dorong yang muncul dari seseorang konsumen yang akan mempengaruhi proses keputusan konsumen dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. Yang kedua adalah kepribadian. Tidak ada 2 manusia yang persis sama dalam sifat atau kepribadiannya. Masing-masing memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda satu sama lain. Yang ketiga adalah konsep diri. Konsep diri adalah persepsi seseorang terhadap dirinya yang meliputi kesehatan fisiknya, karakteristik lainnya seperti kekuatan, kejujuran, dan rasa adalah konsep diri. Konsep diri adalah persepsi seseorang terhadap dirinya yang meliputi kesehatan fisiknya, karakteristik lainnya seperti kekuasaan, kejujuran, dan rasa humor dalam kaitannya dengan yang lain, dan bahkan diperluas meliputi kepemilikan barang-barang,
tertentu dan hasil karyanya. Selanjutnya adalah pengolahan informasi dan persepsi. Pengolahan informasi pada diri konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, nama produsen. Ada 5 tahap pengolahan informasi, yaitu pemaparan, pemahaman, penerimaan, dan retensi. Tahap pemaparan, perhatian dengan pemahaman disebut sebagai persepsi. Yang kelima adalah proses belajar. Proses belajar bisa terjadi karena adanya 4 unsur, yaitu motivasi, isyarat, respon, dan pendorong atau penguatan. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen. Selanjutnya adalah sikap. Sikap konsumen adalah faktor yang penting akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku konsumen. Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak. Dan yang terakhir adalah agama. Agama yaitu suatu sistem kepercayaan dan keyakinan tentang hakikat adanya Maha Pencipta alam dan segala isinya, yaitu kepercayaan tentang Tuhan Yang Maha Esa serta kepercayaan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Agama tersebut memberikan pedoman ajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pemeluknya. Faktor lingkungan konsumen terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah budaya. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Yang kedua adalah karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi. Beberapa karakteristik demografi yang sangat penting untuk memahami konsumen adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografi, dan kelas sosial. Kelas sosial adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas atau kelompok yang berbeda. Kelas sosial akan mempengaruhi jenis produk, jenis jasa, dan merek yang dikonsumsi konsumen. Yang ketiga adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang paling dekat dengan konsumen. Keluarga adalah lingkungan di mana sebagian besar konsumen tinggal dan berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Yang ketiga adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang paling dekat dengan konsumen. Keluarga adalah lingkungan di mana sebagian besar konsumen tinggal dan berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Yang keempat adalah kelompok acuan. Kelompok acuan adalah seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Yang kelima adalah lingkungan dan situasi konsumen. Lingkungan konsumen terbagi ke dalam 2 macam, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang sekelilingnya atau antara banyak orang. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berbentuk fisik di sekeliling konsumen, termasuk di dalamnya adalah beragam produk, toko, maupun lokasi toko dan produk di dalam toko. Situasi konsumen terdiri atas 3 macam. Yang pertama, situasi komunikasi atau pencarian informasi. Yang kedua adalah situasi pembelian atau mengunjungi toko dan belanja. Yang ketiga adalah situasi penggunaan atau konsumsi dan pembuangan produk. Dan yang terakhir adalah teknologi. Perangkat atau peralatan teknologi yang dimiliki dan digunakan seseorang konsumen akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Beberapa teknologi lainnya yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen adalah internet, kendaraan bermotor roda 2, tersedianya transportasi udara yang semakin terjangkau dan banyak pilihan. Proses keputusan konsumen dibagi menjadi 3, pembelian, konsumen, dan kepuasan. Pembelian meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli,
dan bagaimana cara membayarnya. Setelah konsumen membeli atau memperoleh produk dan jasa, biasanya akan diikuti oleh proses konsumsi atau penggunaan produk. Setelah mengkonsumsi suatu produk atau jasa, konsumen akan memiliki perasaan puas atau tidak puas terhadap produk atau jasa yang dikonsumsinya. Kepuasan akan mendorong konsumen membeli dan mengkonsumsi ulang produk tersebut. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Bagi perusahaan pelanggan yang loyal merupakan syarat utama berlangsungnya bisnis yang berkembang dan berkelanjutan. Pemerintah dan DPRD pun telah memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen menurut undang-undang tersebut adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam iklan yang menyesatkan dan mengelabui konsumen. Berikut akan ditampilkan video iklan yang menyesatkan dan mengelabui konsumen. Pemasaran dan perilaku konsumen. Konsep pemasaran adalah suatu konsep bisnis yang menekankan bahwa strategi pemasaran yang berhasil adalah strategi yang dibangun berdasarkan kepada pemahaman yang lebih baik dari perilaku konsumen. Pemahaman yang baik kepada perilaku konsumen akan membantu para manajer pemasaran untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis lingkungan. Faktor yang harus diamati dan dievaluasi adalah menyangkut demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Yang kedua yaitu riset pasar. Para manajer dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai perilaku konsumen, seperti bagaimana konsumen mencari informasi, membeli, mengkonsumsi, dan melakukan keputusan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu segmentasi. Segmentasi merupakan pengelompokan pasar atau konsumen berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu, misalnya berdasarkan kesamaan kebutuhan barang dan jasa. Dasar untuk melakukan segmentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik konsumen, yang meliputi demografi, perilaku konsumsi, profil psikografik, dan karakteristik personal. Yang kedua yaitu situasi, meliputi definisi tugas, kondisi antasenden, waktu, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu geografi, meliputi batas negara, wilayah, batas provinsi, urban, dan kode pos. Yang keempat yaitu budaya, meliputi norma, nilai, adat, dan kebiasaan, serta subkultur. Berikutnya yaitu positioning dan diferensiasi. Positioning adalah menciptakan atau membangun persepsi mengenai karakteristik atau citra suatu produk atau merek dibandingkan dengan produk dan merek pesaing. Positioning sangat terkait dengan tindakan diferensiasi, yaitu merancang barang dan jasa yang memiliki fitur atas karakteristik yang berbeda dengan produk pesaing. Berikutnya yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah sejumlah alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan pemasarannya. Alat pemasaran ini sering dikenal dengan sebutan 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memberikan manfaat untuk memecahkan masalah yang dihadapi konsumen. Yang kedua yaitu harga. Harga bagi konsumen adalah biaya untuk mendapatkan produk yang dibutuhkannya. Yang ketiga yaitu place. Place adalah tempat atau distribusi, yang merupakan bagaimana perusahaan dapat mendistribusikan produknya sehingga dapat dengan mudah diperoleh konsumen. Yang keempat yaitu promotion, menyangkut bagaimana produsen menyampaikan pesan mengenai produk-produknya sehingga konsumen mengenal produk dan dapat diyakini bahwa produk tersebut dibutuhkan konsumen dan dapat memberikan manfaat untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi konsumen. Yang kelima yaitu people, adalah staf atau karyawan perusahaan yang merupakan unsur penting yang akan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Yang keenam yaitu proses. Proses adalah bagaimana suatu jasa disampaikan dan dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketujuh yaitu proof. Proof merupakan bukti fisik yang harus disampaikan kepada konsumen agar mereka meyakini bahwa jasa yang ditawarkan perusahaan memiliki standar kualitas yang dibutuhkan konsumen. Pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen dapat membantu para pemasar dan manajer pemasaran dapat merancang bauran pemasaran dengan lebih baik. Semua unsur bauran pemasaran harus dirancang berdasarkan kebutuhan konsumen. Mendingan kita